Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita dari Lembaga Diklat Profesi Pengembangan Wirausaha Nusantara. Pada kesempatan ini kita masuk ke SKKNI tentang pendamping kewirausahaan. Pendamping kewirausahaan ini adalah salah satu skema di LSP Membiska. Kami sampaikan bahwa kami adalah sebagai trainer di Lembaga Diklat Profesi. Saat ini kami sebagai entrepreneur mulai dari tahun 1994 sampai dengan saat ini kita berhubungan dengan perusahaan-perusahaan perdagangan, jasa maupun perusahaan-perusahaan industri. Di Lembaga Sertifikasi Profesi Membiska kita ada 8 skema. 8 skema ini mulai dari pertama kewirausahaan industri dan yang terakhir adalah pemberian pelayanan prima. Salah satu di antara skema-skema yang 8 ini adalah pendamping kewirausahaan. Pendamping kewirausahaan persyaratannya adalah minimum harus S1. Di luar itu minimum adalah SMU. Apabila Bapak dan Ibu ingin lolos kompeten, uji kompetensi di LSP Membiska, Bapak dan Ibu wajib harus lolos dari ke-10 unit skema ini. Skema ini dimulai dengan melakukan studi proses produksi suatu produk, menghitung biaya investasi, melakukan pengurusan perizinan usaha industri, melakukan survei atas pedagang eceran suatu produk, melakukan pemasaran produk, melakukan pembukuan keuangan untuk setiap transaksi, mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan, melaksanakan komunikasi efektif, mengembangkan kematangan emosi dan motivasi kerja, dan mengoperasikan komputer. Dari ke-10 ini, seharusnya semua peserta uji kompetensi wajib melakukan demonstrasi. Akan tetapi, saat ini kami di LSP Membiska memberikan 3 unit skema harus kompeten dalam bentuk demonstrasi, observasi demonstrasi. Dan semua kegiatan observasi demonstrasi yang kita lakukan harus menggunakan platform. Ada 3 platform yang kita gunakan di 3 unit skema itu. Pertama adalah survei pasar, kita menggunakan platform Google Form. Memasarkan produk, kita menggunakan platform emoji. Dan menghitung transaksi keuangan suatu perusahaan, kita menggunakan platform Siapik dari BI. Bagaimana caranya supaya kita kompeten dari uji kompetensi di LSP Membiska? Ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah kita uji tes tertulis. Setelah tes tertulis, baru nanti mengumpulkan bukti-bukti langsung dari 3 platform yang kita sebutkan tadi. Terakhir, tahap ketiga adalah tes lisan. Bapak dan Ibu, apabila ingin kompeten menjadi seorang pendamping kewirausahaan dari LSP Membiska, Bapak dan Ibu harus memposisikan diri sebagai pemilik perusahaan ataupun direktur utama dari suatu perusahaan. Bagaimana caranya memposisikan diri kita seperti itu? Kita harus membuat suatu ide bisnis. Kemudian kita rencanakan bisnis itu, kita lakukan bisnis itu, dan kita rawat. Nah, ini adalah pengantar bagi Bapak dan Ibu yang ingin melakukan uji kompetensi LSP Membiska. Ada tahapan-tahapan yang harus kita buat di dalam workshop kita. Di dalam workshop pertama adalah ide bisnis ini kita tulis dalam suatu perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis itu harus menggunakan nama Bapak dan Ibu. Contoh, Pak Sofian Industri Jus Buah dalam perencanaan kita. Kemudian pun nanti di dalam Google Form, platform Google Form, kita harus tetap juga menggunakan judul Sofian Industri Jus Buah. Nah, bagaimana juga nanti memasarkan produk itu di platform emoji, tetap menggunakan judul Sofian Industri Jus Buah. Demikian pun halnya nanti dengan platform di mencatat keuangan menggunakan platform Siapik, tetap menggunakan Sofian Industri Jus Buah. Sehingga harus linear. Karena bila tidak menggunakan nama di depan atau di ujung daripada judul usaha kita, dikhawatirkan bahwa nanti kompetensi kita digunakan oleh
teman-teman kita yang sama mengikuti ujian, ataupun teman-teman kita nanti yang kompeten kita gunakan itu menjadi copy paste. Sehingga kita minta kepada semua peserta harus menggunakan namanya dan linear kepada 4 workshop yang kita harus buatkan. Pertama business plan-nya, yang kedua Google Form-nya, yang ketiga platform emoji-nya, dan keempat adalah platform tentang CAP. Tetapi yang menjadi workshop adalah 3 platform tadi. Nah, sehingga Bapak dan Ibu harus membuat suatu konsep bisnis itu mulai dari ide. Ide adalah gagasan, rancangan yang tersusun dalam pikiran kita. Artinya sama dengan cita-cita. Apabila ide dan gagasan ini menyebabkan timbulnya konsep yang merupakan dasar bagi segala macam pengetahuan. Apapun jenis kegiatan, pekerjaan, usaha manusia untuk kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari istilah ide. Ide ini mempunyai kemampuan menuangkan ide atau gagasan cemerlang yang kreatif, inovatif, dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Apabila kita mempunyai suatu ide, akan tetapi tidak ada nilai ekonominya, ya itu bukan suatu bisnis. Contoh, apabila seandainya dalam musim hujan November-Desember kita membersihkan got supaya jangan banjir, itu adalah suatu ide. Tetapi apabila tidak ada yang membayar, itu adalah sosial. Tetapi apabila kita buatkan proposal, ada yang membayar kita untuk membersihkan got supaya itu tidak terjadi banjir dan ada nilai ekonomi yang tinggi, itu adalah suatu bisnis. Ya, jadi yang bisa menimbulkan nilai ekonomi itulah yang kita harus ciptakan dalam dunia bisnis kita. Sebuah ide akan ditulis dalam suatu rencana bisnis yang merupakan langkah awal membangun sebuah bisnis. Jadi apabila kita mempunyai suatu ide, baru kita tulis. Sebaik apapun ide bisnis dan rancangan bisnis akan sia-sia bila tidak ada keberanian untuk menjalankan bisnis. Karena apabila kita sudah ada ide, kita tulis, kita simpan di rak-rak buku, hanya memenuhi rak-rak buku saja. Tapi apabila sudah ada ide, kita tulis, harus kita kerjakan dengan ada nilai ekonomi yang cukup tinggi. Sebaik apapun ide dan rencana bisnis akan sia-sia bila tidak ada keberanian menjalankan bisnis. Ide bisnis bila ingin berhasil harus dijalankan sesuai dengan kemampuan bisnis yang ada. Sehingga kita harus melakukan suatu bisnis itu sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah kita buat usaha, jalankan usaha, dan kita harus merawatnya itu. Bagaimana cara merawat perusahaan? Bagaimana cara merawat suatu usaha supaya terjadi repeat order dari para pelanggan kita? Ada 3 hal dalam hal ini kita sebutkan bagaimana cara membuat repeat order kepada pelanggan-pelanggan kita. Yang di dalam marketing ini kita sebutkan dengan customer relationship management. Ya, ada 3 hal. Yang pertama kita sebutkan dengan financial bonding. Financial bonding ini bisa kita istilahkan apabila kita menggunakan suatu sistem di dalam penjualan produk-produk kita dengan adanya reward. Pokoknya kita menggunakan platform tertentu untuk memesan tiket pesawat keluar kota ataupun kemanapun tujuan kita. Bila kita menggunakan platform itu, mereka akan memberikan kita poin-poin, di mana poin-poin ini bisa kita gunakan nanti untuk diskon penerbangan berikutnya, ataupun bila cukup nanti poin yang kita kumpulkan itu, kita pergi terbang ke suatu tempat gratis dengan menggunakan poin yang kita gunakan. Nah, ini kita sebutkan dengan financial bond. Yang kedua, ada disebutkan dengan social bond. Social bond itu intinya apabila Bapak dan Ibu memiliki kartu kredit. Contohnya, kartu kredit, bila ingin bepergian keluar kota, social bondingnya itu ada komunitas dan membership yang menggunakan kartu kredit itu. Bila Bapak dan Ibu diterima di sana sebagai member, boleh gunakan fasilitas apapun yang ada di sana. Makan, minum sepuasnya, fasilitas yang ada di sana semua free. Sehingga pemilik daripada komunitas membership itu merasa dia dihargai dan akan selalu menggunakan kartu kredit itu untuk keperluan yang lain. Karena inilah yang disebutkan dengan social bondingnya.
orang akan repeat order lagi terhadap produk yang dia keluarkan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, ada juga kita sebutkan dengan structure bonding. Dalam structure bonding ini dicontohkan kurang lebih apabila Bapak dan Ibu mempunyai suatu minimarket di suatu kota, Bapak dan Ibu tinggal carikan berapa orang di sini yang jadi customer-nya. Umpamanya dalam satu kota ada kita customer-nya yang sudah tercatat 300 orang. Dari 300 orang ini carikan 5 orang yang menjadi customer yang paling sering belanja. Nah, adakan pendekatan kepada mereka, tawarkan kepada mereka apakah mereka mempunyai suatu produk untuk dititipkan di toko kita. Ini adalah bagian daripada structure bonding. Sehingga infrastruktur yang Bapak dan Ibu bangun bisa membantu proses pelanggan dalam berbisnis. Mereka juga libatkan dalam bisnis kita. Sehingga mereka makin sering untuk repeat order di toko-toko yang sudah kita bangun. Ada usaha mikro, ada usaha kecil, dan ada usaha menengah. Ini dilihat daripada indikator dari jumlah modal yang ditanamkan. Kalau usaha mikro, setidaknya dia memiliki modal 50 juta. Nah, kemudian kalau usaha kecil antara 50 juta dengan 500 juta. Usaha menengah indikatornya adalah 500 juta sampai dengan 10 miliar. Dan tidak termasuk bangunan dan tempat usaha lainnya. Kemudian perizinannya kalau usaha kecil dan menengah, kita perizinannya dimulai dari notaris dan nanti perizinan usaha melalui OSS. Setelah kita membuat izin operasional yang kita tentukan tentang usaha yang kita akan jalankan, apakah perusahaan mikro, perusahaan kecil, ataupun perusahaan menengah, tentunya kita baru menggunakan platform di dalam workshop kita. Yang platform pertama adalah bagaimana caranya menentukan lokasi, atau bagaimana caranya menentukan harga dari produk yang akan kita jual, atau bagaimana caranya membuat suatu pelayanan prima terhadap produk-produk atau usaha-usaha yang kita kerjakan. Ini kita gunakan platform Google Form. Nah, setelah kita buatkan platform Google Form, selanjutnya nanti kita akan memasarkan produk kita. Kita gunakan nanti platform emoji. Bagaimana cara kita memasarkan produk yang akan kita jual itu. Sehingga di dalam unit skema pendamping kewirausahaan ini, kita harus mampu mendemonstrasikan keterampilan kita di dalam memasarkan produk dan bagaimana membuat suatu survei tentang pasar. Tidak terlepas dari itu, kita juga akan buatkan nanti dalam tulisan kita ini tentang visi, misi dari usaha yang kita kerjakan. Kita tidak susah untuk menggunakan visi dan misi ini karena sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu kerjakan, apa dan Bapak Ibu yang usahakan, itulah yang kita buat. Tidak usah kita harus berpikir terlalu jauh, cukup yang ada kompetensi dari kemampuan usaha yang kita jalankan. Selanjutnya di dalam membuat suatu usaha, kita harus juga membuatkan brands dari usaha yang kita jalankan. Brands ini nilainya jauh lebih tinggi daripada saat kita membuat perusahaan. Contoh seperti Starbucks, kita tidak yakin bahwa dia akan memberikan kepada kita brandsnya dengan nilai 1 miliar. Bahkan 10 miliar pun belum tentu akan dia berikan. Ada pengalaman di Indonesia 1 tahun yang lalu bahwa pemilik daripada brand Sariwangi tidak bisa melanjutkan usahanya lagi karena sudah bangkrut dan failing. Akan tetapi brandsnya itu dia jual kepada Unilever dengan harga yang sangat tinggi. Artinya jauh lebih tinggi daripada membuat usaha yang hanya 5 juta. Nah, tahapan berikutnya adalah membuat deskripsi produk kita itu. Deskripsi produk ini adalah bagaikan moment of truth di dalam suatu pemasaran. Moment of truth ini adalah penampilan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Apabila Bapak dan Ibu bisa menciptakan suatu kalimat yang sangat mengesankan kepada pembeli atau calon pembeli, sehingga dia tertarik akan produk yang akan kita jual itu, walaupun dia belum mengerti, memahami apa manfaatnya kepada dirinya. Dan ini
Sering juga kita sebutkan dan kita dengarkan dalam iklan di televisi, apapun makanannya, minumannya, teh botol. Ya. Sehingga langkah selanjutnya sebagai pemilik suatu perusahaan, sebagai owner dari suatu perusahaan atau sebagai direktur dari perusahaan, membuat analisa SWOT dari usaha yang kita jalankan. Apakah kekuatan, hambatan, ancaman ataupun manfaat, opportunity dari usaha yang kita buat. Dan yang terakhir adalah kita harus juga menggunakan bauran pemasaran terhadap produk yang kita jual. Bagaimana tentang produknya, bagaimana tentang harganya, dan bagaimana tentang promosinya, serta di mana lokasinya. Keempat P ini bisa digunakan nanti pada saat kita survei pasar. Begitu platform survei pasar disampaikan minimum persyaratan 7 pertanyaan, 4P menjadi andalan bagi kita, sudah menjadi 4 pertanyaan. Dan nanti dalam platform Google Form juga minimum harus masuk dari responden minimum 20 responden. Bauran pemasaran ini juga nanti harus masuk kepada platform bagaimana memasarkan produk menggunakan platform emoji. Nah, tentang harga produknya, tentang produk sendiri, tentang lokasinya di mana, dan media promosi apa yang kita gunakan di dalam memasarkan produk yang kita kerjakan. Platform-platform ini adalah keterampilan di antara Bapak dan Ibu dan harus linear terhadap bisnis plan yang kita gunakan. Apabila kita menggunakan tadi itu Sofyan Industri Sebuah, begitupun nanti nama itu harus muncul di platform Google Form dan begitupun nanti muncul harus di platform pemasaran produk emoji. Yang terakhir, keterampilan Bapak dan Ibu harus mampu mencatat transaksi keuangan menggunakan platform SIAPIC. Nah, ini kita damping di dalam pendamping perusahaan ini 0% toleransi. Apabila Rp1 pun berbeda di dalam perhitungan Bapak dan Ibu dengan template yang ada di LSP Membiska, berarti harus diulang dari awal. Dan belum kompeten. Karena kita menggunakan platform SIAPIC, menggunakan mesin pencatatan transaksi dalam kegiatan ini, kita konsentrasi 30 menit setelah hasilnya nanti dengan 3 semester apabila kita kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi di perguruan tinggi. Karena itu, izinkan kami dari Lembaga Dinas Profesi Pengembangan Wirausaha Nusantara menyampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan agar supaya kita sama-sama bekerja sama dan sama-sama mengikuti pelatihan ini dengan serius, sungguh-sungguh, karena pelatihan kita ini adalah pelatihan yang berbasis dengan kompetensi sesuai dengan keterampilan yang Bapak dan Ibu miliki. Kita pelatihan bukan datang duduk diam dapat sertifikat, tetapi datang duduk kemudian aktif dan harus kompeten. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Harapan kita semua pelatihan ini kompeten dalam mengikuti uji sertifikasi kompetensi skema pendamping kewirausahaan di LSP Membiska. Salam kompeten.